Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas pertemuan ke-6 yaitu tentang uji validitas person dan uji reliabilitas Cronbridge Alpha. Gimana kabarnya Teh Alpi, Kang Opik hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, kita langsung saja. Di sini yang pertama akan dijelaskan bagaimana uji validitas person. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Kang Opik ya. Semangat Kang Opik. Oke, makasih Bu. Kita langsung saja. Untuk melakukan langkah-langkah validitas person, nah pertama kita harus membuka dulu SPSS-nya. Nah setelah SPSS terbuka, kemudian kita buka juga Excel-nya sebagai tempat penampungan data kita. Kemudian apabila Excel sudah terbuka, copy data tersebut, kemudian pastikan di data view. Nah setelah itu lihat variable view. Nah kemudian replace untuk mengganti namanya menjadi X1 sampai X20. Nah, untuk jumlahnya bisa diganti menjadi Y. Setelah itu kita lihat di atas, kemudian ada bar analyze, kemudian cari correlate, kemudian bivariate. Nah, setelah semua jawaban dipindahkan, nah, terus termasuk jumlahnya juga harus dipindahkan. Kemudian tekan OK. Untuk penjelasan mengenai langkah-langkahnya, mungkin cukup segitu, Bu. Oke, makasih Kang Opik. Nah, untuk selanjutnya kita akan memaparkan bagaimana cara menjelaskan output dari uji validitas person yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, sebelumnya uji validitas sendiri digunakan untuk melihat valid atau tidaknya suatu kuesioner atau instrumen dalam suatu penelitian. Saya screen terlebih dahulu. Nah, untuk membaca atau menjelaskan output dari uji validitas person bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan melihat dari nilai signifikansi dan yang kedua dengan melihat dari nilai R hitung dan R tabel. Di sini saya akan menjelaskannya dengan melihat dari nilai signifikansi. Adapun hipotesisnya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan tidak valid. Di sini bisa dilihat untuk data pertama, nilai sig-to-tailed atau nilai signifikansinya yaitu 0,000. Maka data dapat dikatakan valid karena kurang dari 0,05. Begitupun untuk data kedua, ketiga, dan keempat, nilai signifikansinya yaitu 0,000. Maka data dapat dikatakan valid karena kurang dari 0,05. Dari data pertama sampai data ke-17, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dapat dikatakan valid. Tetapi untuk data ke-18 dan data 19, nilai signifikansinya yaitu 0,513 dan 0,188. Maka data dapat dikatakan tidak valid karena lebih besar dari 0,05. Tetapi untuk data ke-20, nilai signifikansinya yaitu 0,000. Maka dapat dikatakan data valid. Sehingga dapat disimpulkan dari ke-20 soal atau 20 data yang kami buat, ada 2 data yang tidak valid. Nah, selanjutnya setelah uji validitas, kita akan ke uji reliabilitas Cronbridge Alpha. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan lagi sama Kang Opik ya. Kang Opik, mangga. Oke, mohon Bu. Selanjutnya, nah untuk pengujian reliabilitas Cronbridge Alpha, nah masih dari data yang sama ya seperti sebelumnya. Kemudian klik lagi Analyze, kemudian ke Scale. Nah, kemudian ke Reliabilitas Analysis. Nah, jumlahnya tidak diajak ya, atau tidak dipindahkan. Iya. Kemudian lanjut klik Item Statistik, centang atau checklist bagian Scale if item deleted. Nah, Iya. kemudian klik Continue, kemudian lalu OK. Nah, bisa seperti itu ya. Ya, Kang Opik. Lanjut sekarang untuk output dari uji reliabilitas akan dijelaskan oleh TLP. Mangga TLP.
Oke, terima kasih Ibu. Sebelum masuk ke reliability statistik, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih reliabilitas Cronbach Alpha itu, yaitu untuk melihat data atau soal yang kami buat dapat dipercaya atau tidaknya. Adapun ada hipotesis untuk uji reliabilitas Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6, maka data dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Dan sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari atau sama dengan 0,6, maka data atau soal yang kami buat dapat dikatakan tidak reliable atau tidak dapat dipercaya. Nah, di sini dapat kita lihat pada data tampilan output reliability statistik berdasarkan data nilai Cronbach Alpha yaitu 0,827. Nah, karena nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6, maka data dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa data atau soal yang kami buat itu dapat dipercaya atau reliable. Mungkin itu saja, Bu Sofi. Ya, nuhun Teh Alpi. Nah, di sini ya menambahkan sedikit. Tadi kan saya bilang kalau dalam membaca uji validitas itu bisa menggunakan dua cara, yaitu nilai signifikansi dan nilai R hitung dengan R tabel. Karena kita menyebarkan kuesionernya terus dijawab oleh 100 responden, nilai R tabelnya itu yaitu 0,195. Nah, hipotesisnya yaitu jika nilai R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka data dikatakan tidak valid. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dikatakan valid. Nah, untuk korelasinya ya, atau R hitungnya bisa dilihat di output item total statistik di sini. Tadi kan jika nilai lebih besar dari 0,195. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 17 itu semuanya di atas 0,195. Jadi soal atau data itu valid. Nah, untuk soal yang ke-18 dan ke-19 itu nilainya negatif 0,047 dan 0,017. Itu kan di bawah 0,195. Jadi data itu tidak valid. Nah, untuk reliabilitasnya sendiri juga kan tadi Teh Alpi bilang ya, kalau nilainya lebih dari 0,6 atau 0,600 berarti data itu reliable atau dapat dipercaya. Di sini bisa dilihat dari soal 1 sampai soal nomor 20 itu di atas 0,6 atau 0,600 berarti data atau soal dapat dipercaya. Seperti itu. Udah ngejelasinnya nggak ada lagi? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Teh Alfi sama Kang Opik udah meluangkan waktunya. Dicukupkan sekian dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan dalam cara menjelaskannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.